Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Dan kali ini gue mau cerita tentang pengalaman yang sumpah ya, sampai sekarang masih bikin gue mikir kok bisa gue selamat. Ini bukan cerita buatan, bukan cerita ngarang, dan bukan pula kisah temen yang katanya ini kejadian yang gue alamin langsung bersama istri gue, Naya. Dan semuanya bermula dari sebuah desa kecil yang katanya ada di kaki Gunung Lawu, tapi nggak ada di peta manapun. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue dan Naya lagi lumayan stres. Udah hampir setahun nikah dan hidup rasanya kayak ngebut terus. Kerjaan gue sebagai freelance desain grafis kadang dapat proyek besar, kadang nganggur. Sementara Naya kerja kantoran, pulang pergi macet tiap hari, dan mulai sering ngeluh capek mental. Hubungan kami mulai renggang, banyak debat kecil yang lama-lama bikin capek juga. Akhirnya gue ngajakin dia liburan sekalian healing, tapi nggak mau ke tempat wisata biasa. Kita udah bosan sama suasana hotel, pantai, atau kafe-kafe estetik. Gua iseng browsing di internet, terus nemu satu blog yang ngerekomendasiin tempat terpencil buat detoks media sosial dan dunia luar. Katanya namanya Desa Adem Ayem. Katanya desa ini masih alami, tanpa sinyal, tanpa listrik modern, dan dikelilingi hutan bambu sama suara burung hantu. Yang bikin gue penasaran, lokasinya katanya di lereng Gunung Lawu, tapi pas gue buka Google Maps, desa itu nggak muncul. Gue coba cari pakai koordinat yang dikasih si penulis blog. Muncul sih, tapi cuman jalan setapak dan hutan. Gue mikir, mungkin ini desa adat yang memang belum terdokumentasi digital. Naya sempet ragu kalau desanya nggak ada di Maps, beneran aman nggak? Gue jawab enteng aja, justru itu yang bikin unik, bisa jadi ini hidden gem. Dan begitulah, besok paginya kami berangkat dari Solo naik motor berdua. Udah kayak orang LDR-an yang mau kabur dari dunia. Suasana awalnya seru, jalanan juga sepi, cuaca cerah, dan makin naik ke arah Lawu, udaranya makin sejuk. Tapi waktu kami masuk ke jalan tanah yang sesuai koordinat blok itu, nuansanya langsung berubah. Jalannya makin sempit, penuh pepohonan tinggi yang bikin sinar matahari cuman nyelip dikit-dikit dari sela daun. Burung-burung nggak ada yang berkicau, malah diganti sama suara desisan halus kayak orang bisik-bisik dari kejauhan. Kami sampai di sebuah gapura batu tua. Di atasnya nggak ada tulisan, cuma simbol aneh yang mirip angka Jawa kuno. Pas lewat situ, motor gua tiba-tiba brebet. Suaranya jadi berat, kayak mogok. Naya langsung peluk pinggang gue kuat-kuat. "Kita balik aja yuk, Mas." Gua bilang, "Udah deket ini, bentar lagi nyampe. Lagian kita udah jauh-jauh." Gua dorong motor pelan-pelan masuk ke desa itu, dan waktu kami nyampe, astaga, sepi banget. Rumah-rumahnya dari kayu jati tua, jalanannya masih tanah dan berbatu, tapi bersih banget. Nggak ada satu sampah pun, semuanya terlalu rapi untuk ukuran desa terpencil. Lalu muncullah seorang lelaki tua dari balik pohon besar. Bajunya hitam lusuh, matanya tajam, tapi senyumnya ramah. "Selamat datang," katanya. Suaranya berat, napasnya pelan. Namanya Pak Dargo. Dia bilang dia kepala dusun dan udah terbiasa kedatangan tamu dari luar. Tapi ada satu hal yang dia tekankan, kalau mau menginap di sini harus siap mengikuti aturan desa. Jangan ambil apa-apa, jangan buang apa-apa, dan jangan bertanya terlalu banyak. Gua dan Naya saling pandang, agak aneh sih, tapi kita pikir mungkin itu budaya lokal. Kita iyain aja. Kami dibawa ke rumah kayu yang katanya rumah tamu. Isinya sederhana, cuma ada ranjang bambu, tikar, lampu minyak, dan jendela besar menghadap ke hutan bambu. Sore itu gua dan Naya jalan-jalan sebentar keliling desa, tapi nggak banyak yang bisa dilihat. Orang-orang di sana jarang keluar rumah. Kalaupun ada, mereka cuma diem, nunduk, atau ngelihatin kami dari kejauhan. Dan anehnya, semuanya pakai baju warna gelap, kebanyakan hitam atau merah tua. Pas matahari mulai turun, desa itu makin hening, kayak semua orang masuk ke rumah dan nutup pintu rapet-rapet. Malamnya, waktu gue lagi nyiapin lilin, Naya keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat banget. Tangannya gemeteran. "Mas, barusan aku lihat orang," katanya pelan. "Siapa?"
perempuan, rambutnya panjang banget, bajunya putih kotor. Dia berdiri di pojokan kamar mandi, diem aja dan matanya kosong. Gue langsung masuk ke kamar mandi, tapi udah gak ada siapa-siapa, cuman air netes dari keran yang bocor. Gue mikir itu cuma halusinasi Naya. Capek perjalanan tempat asing, suasana gelap. Wajar kan, tapi dia terus ketakutan, gak mau tidur sendiri. Akhirnya malam itu kami tidur dalam satu selimut dan lampu minyak gue biarin nyala. Tengah malam gue kebangun karena suara bisikan. Gue kira Naya ngomong, tapi dia tidur pulas. Tapi suara itu masih ada, pelan banget kayak orang ngajak ngobrol. Tapi bukan bahasa Indonesia, gak kayak bahasa Jawa juga, lebih kayak mantra. Gue coba bangunin Naya, tapi dia malah ngigau. Aku dipanggil mereka. Subuhnya gue bangun dengan leher pegal. Naya masih tidur, tapi tangannya lebam kayak abis dipegangin keras-keras. Di bawah ranjang gue nemu sehelai kain putih kecil, mirip sobekan dari baju rumah sakit. Ada bercak merah tua, kayak darah lama yang udah mengering. Gue mulai mikir ada yang gak beres di sini. Gue keluar sebentar cari sinyal buat kirim lokasi ke teman. Tapi HP gue no signal total. Bahkan jam digital di HP nge-freeze. Waktu gue balik ke rumah, Naya lagi duduk di ranjang, matanya ngeliat kosong ke jendela. Gue tanya, kamu kenapa? Dia jawab pelan, aku gak bisa pulang mas, mereka udah milih aku. Kalimat itu keluar dari mulut Naya sambil matanya tetap kosong ngeliat keluar jendela. Sumpah, gue langsung merinding, kayak bukan dia yang ngomong. Suaranya pelan, datar, tapi nadanya kayak bukan suara Naya yang biasa. Gue langsung duduk di samping dia. Gue pegang tangannya, dingin banget. Beneran dinginnya tuh kayak tangan orang demam tinggi, tapi tubuhnya malah normal. "Nih, kamu ngomong apa barusan?" Tanya gue agak panik. Dia gak jawab. Cuma pelan-pelan tidurin kepalanya di pundak gue sambil bilang satu kalimat lagi yang makin bikin jantung gue deg-degan. Aku udah disiapin buat malam Jumat. Padahal waktu itu masih hari Selasa. Hari itu gue mutusin buat cari jawaban. Gue nyamperin Pak Dargo, kepala dusun yang kemarin pertama kali nyambut kami. Gue temuin dia lagi duduk di balai-balai depan rumahnya, ngelihatin jalan desa yang sepi. "Pak, saya mau tanya, maaf sebelumnya kalau lancang." Gue mulai hati-hati. Istri saya semalam ngelantur ngomong hal aneh. Katanya dia dipilih. Maksudnya apa ya Pak? Pak Dargo diem cukup lama, terus dia bilang, pelan, "Mas, di desa ini kami punya kepercayaan lama, udah ada sejak zaman leluhur. Tiap malam Jumat Kliwon, desa ini akan memberikan sesuatu." "Memberikan apa Pak?" Tanya gue cepat. Dia gak langsung jawab, tapi tatapannya dalam banget dan wajahnya kayak kosong. Terus dia berdiri pelan-pelan nyamperin gue. Dia bisik, "Tumbal mas, tapi bukan semua orang, hanya yang datang ke desa ini karena dipanggil." Gue kaget, "Dipanggil?" "Iya, gak semua orang bisa nemu desa ini, apalagi yang gak ada di peta. Kalau mas bisa nyasar ke sini itu bukan kebetulan, itu karena ada yang manggil. Dan biasanya yang dipanggil bukan suaminya, tapi istrinya." Gua langsung berdiri, gak tahan dengar omongan kayak gitu. Tapi bagian paling horor bukan omongan Pak Dargo, melainkan tatapan warga-warga yang tiba-tiba ngeliatin gua dari kejauhan. Diam, tapi tajam, seolah mereka tahu. Gue baru mulai ngerti sedikit tentang niat mereka sebenarnya. Waktu gue balik ke rumah tamu, Naya gak ada. Gue panik. Gue kelilingin rumah, manggil-manggil namanya, tapi gak ada jawaban. Di dapur, gue nemu tanda aneh. Ada mangkuk tanah liat kecil berisi bunga melati, sepotong ayam mentah, dan sehelai rambut panjang. Yang jelas-jelas itu rambut Naya. Di sebelahnya ada secarik kertas kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Gue gak ngerti artinya. Tiba-tiba dari arah belakang rumah gue denger suara orang nyanyi. Lagu Jawa yang pelan banget, iramanya nyeret dan nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Gue langsung keluar. Suara itu makin jelas, gue ikutin sumbernya. Ternyata dari hutan bambu yang ada di belakang desa. Gue masuk ke sana sambil terus manggil nama istri gue. "Naya, kamu di mana?" Hening, cuma suara bambu yang kegoyang angin. Tapi makin dalam gue masuk, gue lihat semacam jalan setapak dari bunga melati kering kayak ngarahin gue ke satu titik. Gue ikutin terus dan akhirnya
Gue nemu dia, Naya duduk di atas batu besar, matanya merem, tangannya ngelilit sendiri kayak lagi kesurupan, mulutnya komat kamit, dan di depannya ada sesajen kecil. Di sekelilingnya ada 5 orang berpakaian hitam, pakai topeng wajah manusia senyum. Gue langsung teriak, "Hei, lepasin istri gue!" Tapi mereka nggak bereaksi, nggak bergerak, bahkan kayak patung. Gue samperin Naya dan tarik dia dari situ. Pas gue pegang tangannya, dia kayak kaget. Matanya langsung terbuka dan dia langsung nangis. "Mas, tolong aku mas, aku nggak tahu tadi kenapa aku kesini. Mereka narik aku dalam mimpi. Nah nih, gue peluk dia erat, gue bawa dia keluar dari hutan dan untungnya nggak ada yang ngikutin. Tapi sebelum keluar dari hutan, gue sempet nengok ke belakang. Kelima orang bertopeng itu masih berdiri di sana, tapi satu persatu topeng mereka copot sendiri. Dan yang terlihat di balik topeng bukan wajah manusia. Kami mutusin buat langsung keluar dari desa itu, tapi jalan yang kemarin kami lewati udah nggak ada. Sumpah, jalan tanah yang biasa kami lewati sekarang jadi tembok pohon bambu tinggi yang saling silang. Seolah-olah desa ini nggak ngizinin kami keluar. Naya makin ketakutan. Dia terus bilang dia ngerasa ada yang nungguin dia di langit-langit kamar, di kolong ranjang, bahkan di balik kaca jendela. Dan pas malamnya semua makin kacau. Sekitar jam 1 dini hari gua kebangun karena suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Gua kira itu angin, tapi ketukannya terlalu rapi, kayak pola. Dan Naya di samping gue, badannya kaku banget, matanya terbuka tapi kosong. "Mas, jangan buka jendela itu ya," katanya pelan. Gue diem, terus nanya, "Kenapa?" Karena mereka udah datang. Tiba-tiba semua lampu minyak di rumah padam sendiri. Gelap total. Gue langsung nyalain senter HP, jadi untung masih nyala. Tapi yang gue lihat berikutnya bikin gue beku. Di tempat ada bayangan orang berdiri di luar jendela, tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus dan mukanya datar banget. Nggak ada alis, nggak ada hidung, cuma mata melotot dan mulut yang senyum lebar sampai ke pipi. Gue tarik Naya ke dalam pelukan, dia gemetaran dan tiba-tiba pingsan. Gue nggak tahu harus ngapain, nggak ada sinyal, nggak bisa kabur, dan desa ini kayak sengaja nutupin semua jalan keluar. Pagi harinya, suasana desa sunyi banget. Tapi ada yang beda. Di depan tiap rumah ada sesajen kecil. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut, dan sisa darah beku. Kayak habis ritual. Gua jalan cepat bawa Naya ke rumah Pak Dargo. Gua desak dia buat bantuin keluar dari desa ini. Tapi Pak Dargo cuma bilang satu kalimat yang bikin darah gua kayak berhenti ngalir. "Kalau Mas mau selamat, tinggalin istri Mas di sini. Dia sudah dipilih dan sekali dipilih nggak bisa ditukar." Kalimat Pak Dargo itu masih terus muter di kepala gua. Jelas-jelas dia nyuruh gua buat ninggalin istri gua. Tapi cara dia ngomong tuh tenang banget, seolah-olah itu hal biasa di desa ini. Gue cuma bisa tatap dia tanpa kata. Dalam hati gue marah, takut, bingung, campur aduk. "Enggak Pak," kata gue pelan tapi tegas. "Saya nggak bakal ninggalin istri saya di sini. Biarpun harus mati, saya nggak akan pergi tanpa dia." Pak Dargo ngelus jenggotnya. Matanya tajam tapi dia masih tetap tenang. "Kalau begitu, Mas harus siap ngelawan mereka. Tapi ingat, yang Mas lawan bukan cuman manusia." Gua bawa Naya pulang ke rumah tamu. Dia masih lemas, sesekali sadar, tapi kayak orang bingung. Matanya masih sayu dan dia terus bilang hal-hal aneh. "Mas, mereka udah masuk mimpiku. Mereka ajak aku jalan ke sumur tua di tengah hutan. Katanya aku harus bersih dulu sebelum jadi perantara." Gue bingung, apa maksudnya perantara? Semacam wadah, tumbal, medium ritual? Gue mulai yakin desa ini emang punya hubungan langsung dengan pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Yang ini kayaknya udah turun-temurun dan melibatkan sesuatu yang lebih gelap. Gue mutusin buat cari tahu lebih banyak. Malamnya, setelah Naya tidur, gue keliling desa diam-diam. Gue lihat satu rumah tua yang beda dari yang lain.
Pintu dan jendelanya disegel pakai benang merah dan daun-daun kering. Tapi dari celah-celah dinding kayunya, gue ngeliat cahaya api kecil dan bayangan orang nari. Gue deketin pelan-pelan. Tapi sebelum gue bisa ngintip lebih jauh, tiba-tiba ada tangan nyentuh bahu gue dari belakang. Gue kaget dan langsung berbalik. Ternyata seorang perempuan muda pakai selendang coklat dan baju sederhana. Wajahnya pucat tapi senyumnya tipis. "Mas, jangan ke situ, itu rumah simpan wadah lama. Nanti Mas dilihat mereka," katanya pelan. Gue tanya, maksudnya wadah? Maksud kamu apa? Dia lihat kanan kiri dulu, terus ngajak gue duduk di pojokan halaman rumah kosong. "Namanya Mbak Sri," katanya. "Dia lahir dan besar di desa itu, tapi udah lama pengen keluar. Sayangnya semua yang lahir di desa ini nggak bisa pergi." Mbak Sri bilang, "Tiap malam Jumat Kliwon, desa ini wajib nyerahin satu orang sebagai wadah. Bukan buat dikorbanin begitu aja, tapi buat dipakai makhluk yang bantu warga desa cari kekayaan." Gue makin ngeri. "Makhluknya kayak apa?" tanya gue. Dia ngelus selendangnya pelan. "Nggak ada yang bisa lihat wujud aslinya, tapi katanya tinggi, kurus, hitam legam, dan nggak bisa bicara. Dia cuman ngerti darah, dan dia suka perempuan yang lemah, yang pikirannya sedang rapuh." Gue langsung kepikiran Naya. Akhir-akhir ini emang mental dia lagi capek, banyak tekanan kerjaan, dan mungkin itu yang bikin dia jadi target. "Terus kenapa gue dan istri bisa masuk ke desa ini?" tanya gue lagi. Mbak Sri jawab pelan, "Karena istrimu pernah berdoa, minta keluar dari hidup yang capek, minta kemudahan yang cepat, dan doanya kedengeran oleh yang seharusnya nggak denger." Gue merinding. Jadi tanpa sadar, Naya sendiri yang manggil mereka. Malam itu gue pulang ke rumah tamu, Naya masih tidur. Tapi wajahnya mulai pucat dan di lehernya mulai muncul semacam tanda biru kehitaman. Dia melingkar kayak bekas tangan yang mencengkram kuat. Gue udah gak bisa diem. Besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Dan itu artinya ritual mereka bakal dilakukan. Gue niat kabur pagi-pagi. Gue cek motor, ternyata masih mogok. Tapi gue inget ada jalan kecil di balik rumah Pak Dargo yang kayaknya ngarah ke sungai. Gue gendong Naya dan pas subuh kami jalan pelan-pelan lewat jalan belakang itu. Tapi belum jauh kami jalan, suara kentongan terdengar dari tengah desa. Disusul suara teriakan, "Mereka kabur, mereka kabur!" Gue langsung lari sambil gendong Naya. Nafas gue ngos-ngosan tapi adrenalin bikin gue kuat. Di belakang gue bisa dengar suara langkah cepat dan suara aneh kayak desisan ular dicampur geraman binatang. Kami masuk ke jalur sempit yang penuh semak. Tapi tiba-tiba Naya terbangun dan minta turun. "Mas, kita nggak bisa lari. Aku udah ngerasa mereka di dalam tubuhku." Gue panik. "Enggak, kamu bisa lepas dari ini. Kita bisa keluar dari sini bareng." Tapi tiba-tiba tubuh Naya kejang, matanya putih, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara yang bukan suara manusia. "Kembalikan dia atau kau akan jadi gantinya." Gue jatuh mundur, masih pegang tangannya, tapi tubuhnya berat banget. Dan dari balik pohon-pohon di sekeliling mulai muncul bayangan orang-orang bertopeng lagi. Tapi kali ini topeng mereka bukan senyum. Topengnya marah, matanya merah, mulutnya menganga. Tiba-tiba Mbak Sri muncul dari balik semak. Dia bawa semacam mangkuk tanah liat dan segenggam garam kasar. Dia lempar ke arah tubuh Naya sambil teriak dalam bahasa Jawa kuno. Naya langsung jerit keras banget. Tubuhnya jatuh ke tanah dan dari dadanya keluar asap hitam tebal kayak kabut pekat. Bayangan-bayangan bertopeng itu jerit dan langsung lenyap kayak terbakar cahaya. Naya pingsan. Mbak Sri narik tangan gue. "Cepet, sekarang jalan ini cuma terbuka sampai matahari terbit." Dengan sisa tenaga kami lari ngikutin jalan setapak sampai akhirnya gue ngeliat jalan aspal dan bener aja ada mobil pickup lewat. Gue langsung cegat sambil teriak minta tolong. Supirnya bapak tua dari desa bawah bantuin kami naik. Waktu gue lihat ke belakang, jalan setapak tadi udah ketutup pohon dan kabut hilang. Kami akhirnya selamat. Tapi
Beberapa hari setelah itu, Naya masih sering mimpi buruk. Bekas biru di lehernya nggak hilang sampai sekarang. Dan anehnya, dia bisa ngerti bahasa Jawa kuno, padahal dia sama sekali nggak pernah belajar sebelumnya. Gua juga seminggu sekali masih mimpi tentang desa itu, tentang suara kentongan dan sosok bertopeng yang terus berdiri di depan rumah gua, cuma diem. Tapi gua tahu mereka nunggu, karena hutang darah belum lunas. Kalimat itu masih terus terngiang-ngiang di kepala gue setiap kali malam tiba. Setiap gue merem, bayangan orang-orang bertopeng itu berdiri di depan rumah. Diam, tapi tatapan dari balik topengnya nembus langsung ke tulang belakang. Gua kira setelah berhasil keluar dari desa itu semuanya bakal selesai. Tapi kenyataannya gangguan justru makin menjadi-jadi. Naya mulai sering bengong, kadang pas dia masak dia berhenti lama sambil natap pisau. Atau tiba-tiba senyum sendiri waktu malam. Gua pikir dia trauma, jadi gua berusaha nenangin. Tapi malam keempat setelah kejadian itu, gua nemuin dia duduk di kamar mandi dalam keadaan telanjang sambil ngusap-ngusap tubuhnya pakai air dan bunga-bunga. Kayak mandi ritual gitu. Pas gua tanya, dia jawab pelan, "Aku harus bersih, mereka bakal datang lagi malam Jumat." Gua udah gak tahan, akhirnya gua mutusin buat datengin orang pintar. Gua dibantu sama temen lama gua, Mas Bimo. Dia paham soal hal-hal gaib dan pernah ikut kelompok riset spiritual. Dia orang rasional tapi juga ngerti batas-batas dunia yang tak kasat mata. Begitu lihat Naya, Mas Bimo langsung geleng kepala. "Nggak heran kamu dikejar makhluk itu," katanya sambil nyiapin dupa dan air doa. "Energi di sekeliling istrimu bukan energi korban biasa. Dia bukan cuman jadi wadah, dia kayak pewaris." Gue bingung, pewaris apaan? Mas Bimo narik nafas panjang. "Kamu belum tahu ya tentang asal-usul keluarga Naya?" Dan di situ semua kebohongan mulai terkuak. Besok paginya gue duduk berdua sama Naya. Pelan-pelan gue tanya soal masa lalunya. Awalnya dia diam, tapi akhirnya dia cerita, "Mas, keluargaku dulu memang dari daerah sekitar Gunung Lawu. Kakekku tinggal di sana tapi pindah sejak ayahku masih kecil. Dulu kata orang-orang, keluarga kami dipercaya sebagai penjaga gerbang antara dunia kita dan dunia mereka." Gua nyimak sambil merinding. Ternyata keluarga Naya punya garis keturunan dari desa itu. Bahkan nenek buyutnya dulu dikenal sebagai dukun wanita sakti yang sering bantu ritual pesugihan dengan syarat tumbal perempuan. Yang lebih ngeri, Naya bilang waktu kecil dia pernah mimpi berjalan ke dalam sumur tua, dan di dasar sumur itu ada suara yang nyebut namanya berulang-ulang. "Itu bukan mimpi, Mas," kata Naya sambil gemetar. "Itu panggilan." Gue makin yakin semua ini bukan kebetulan. Desa itu bukan cuma tempat terkutuk, tapi semacam sarang energi jahat yang udah diwariskan turun-temurun. Dan sekarang karena darah Naya berasal dari sana, dia dianggap punya tanggung jawab untuk meneruskan perjanjian. Mas Bimo bilang satu-satunya cara buat lepas dari ikatan itu adalah dengan mengembalikan ikatan perjanjian ke asalnya. Tapi sayangnya itu berarti kami harus balik ke desa itu. Di malam Jumat Kliwon, gue berat. Tapi demi istri gue siap. Hari itu pun tiba. Kami berangkat sore-sore naik mobil sewaan. Perjalanan ke kaki Gunung Lawu butuh waktu 5 jam. Selama di mobil Naya diem aja, tapi sesekali dia nyanyi sendiri lagu Jawa yang gue gak pernah dengar sebelumnya. Nadanya bikin bulu kuduk gue berdiri. "Lagu apa itu?" tanya gue pelan. Dia jawab lirih, "Lagu nenekku dulu, buat panggil penjaga desa kalau ada ritual besar." Gue dan Mas Bimo saling pandang. Kami tahu waktu kami gak banyak. Pas nyampe di pinggiran hutan menuju desa itu, hari udah mulai gelap. Aneh karena harusnya masih jam 5 sore, tapi langit kayak udah maghrib. Kami jalan kaki, suara jangkrik nggak ada, burung-burung juga nggak bunyi. Hening banget, cuma suara angin dan dedaunan. Pas kami makin deket ke jalan masuk desa, kami lihat sesuatu yang bikin jantung gua hampir copot. Gerbang desa yang sebelumnya rapuh dan tua, sekarang berdiri megah. Tapi bukan dari kayu, dari akar-akar pohon yang melilit membentuk gapura, dan ada ukiran wajah-wajah manusia di setiap sisi.
Mas Bimo bisik, mereka tahu kita datang dan mereka udah siap. Pas masuk ke desa, semua rumah udah gelap. Tapi dari arah tengah kami lihat api unggun besar dan bayangan orang-orang duduk melingkar. Ritual sudah dimulai. Kami pelan-pelan mendekat. Di tengah-tengah lingkaran itu ada sebuah altar kayu, dan di atasnya gue lihat sebuah patung kayu kecil yang mirip banget sama wajah Naya. Bahkan bintik lahir di pipi kirinya sama persis. Ini bukan patung biasa, kata Mas Bimo pelan. Ini media. Kalau patung ini dihancurkan, Naya bisa mati. Gue mulai gemetar, tapi sebelum gue bisa nyoba ambil, seorang wanita tua berdiri dari tengah lingkaran. Rambutnya putih panjang, matanya putih semua, dan suaranya berat kayak dua suara sekaligus. Akhirnya, pewaris darah kembali. Waktumu sudah tiba, cucu dari penjaga lama. Naya tiba-tiba berdiri sendiri dan jalan ke tengah tanpa sadar. Matanya kosong. Gue teriak, "Naya, jangan!" Tapi tubuhnya udah nggak bisa digerakin, dan dari tanah mulai keluar asap hitam. Bentuknya kayak tangan-tangan kecil yang narik kaki Naya pelan-pelan. Gue lari mau tarik dia, tapi tubuh gue terpental sendiri kayak ditendang sesuatu yang nggak kelihatan. Mas Bimo langsung baca doa keras-keras, lempar garam dan bunga ke arah lingkaran. "Kalian bukan penguasa dunia ini, kembalikan dia atau aku bakar patung ini sekarang." Semua orang bertopeng di situ mendesis dan wanita tua itu ngelotot. Tapi tiba-tiba Naya sendiri yang angkat tangan, suaranya berubah jadi dua lapis. "Jika darah ini adalah warisan, maka aku pilih untuk memutuskannya di sini, sekarang." Dan dengan tenaga terakhirnya, Naya lompat dan hancurkan patung kayu itu pakai batu besar. Braak-aak. Patung itu pecah, langit langsung gelap total. Angin kencang muter kayak puting beliung. Semua warga desa jerit kesakitan, topeng mereka pecah satu persatu dan sosok hitam besar muncul dari belakang altar. Tapi begitu dia ngelangkah ke arah Naya, dia berhenti. Tubuhnya terbakar pelan-pelan, kayak kebakar cahaya dari dalam tubuh Naya. Dan suara jeritannya menggelegar sampai ngebuat telinga gue sakit. Lalu semuanya gelap. Kami berdua bangun pagi hari, udah di pinggir hutan. Gak ada desa, gak ada gapura, gak ada bekas apa-apa, cuma suara burung. Dan matahari pagi, tapi cerita ini belum selesai. Karena malam ini, pas gue lagi ngetik cerita ini, Naya berdiri di depan cermin sambil bisik pelan. "Mas, kenapa aku masih dengar mereka nyanyi dari dalam sumur?" Kalimat itu keluar dari bibir Naya pelan banget kayak bisikan yang nyangkut di antara mimpi dan kenyataan. Gue langsung merinding. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Rumah sepi, lampu kamar cuma nyala setengah. Tapi yang paling bikin gue ngeri adalah mata Naya. Dia ngelihatin bayangannya sendiri di cermin sambil senyum kecil, tapi senyum yang gak ada hangat-hangatnya. Gue coba deketin pelan-pelan sambil panggil dia, "Nei, kamu sadar gak? Ini Mas." Tapi dia nggak noleh. Tangannya malah mulai gerak pelan kayak nari. Tapi bukan gerakan biasa. Itu tarian yang pernah gue lihat di desa terkutuk itu. Tarian waktu mereka manggil sesuatu dari bawah tanah. Dan saat itu gue sadar ritual itu belum selesai. Paginya gue langsung konsultasi lagi ke Mas Bimo. Dia datang sambil bawa beberapa buku tua dan naskah lontar yang ditulis pakai aksara Jawa kuno. Waktu dia buka salah satu halaman, ada gambar sumur dan tulisan yang bikin dada gue sesak. "Sing ndang metu saka patemon bakal bali liwat tembung. Yang telah keluar dari perjanjian akan kembali lewat nyanyian." Mas Bimo ngelus dada. Gue takut ini bukan tentang tumbal yang udah selesai, tapi tumbal yang ditunda. "Ditunda gimana maksudnya?" tanya gue bingung. Desa itu mungkin udah hancur, tapi kekuatan yang mereka sembah masih hidup dan masih berhutang tumbal. Naya ditarik kembali karena dia dianggap bagian dari perjanjian yang belum lunas. Hari-hari selanjutnya makin aneh. Naya mulai sering mimisan setiap kali malam Jumat. Dia juga suka ngelamun sambil gambar simbol-simbol aneh. Suatu kali dia gambar lingkaran dengan mata di tengah, dan waktu gue tanya itu apa, dia jawab itu matanya yang di dalam sumur. Dia belum puas. Tidur kami gak pernah tenang. Di malam keempat gue bangun karena dengar suara air netes-netes.
Gua kira keran bocor, tapi pas gue cek, lantai kamar udah penuh air, bukan cuman air biasa, tapi air bau besi kayak darah yang encer. Dan di cermin, gue lihat pantulan sumur, padahal di belakang gue cuma tembok biasa. Akhirnya, Mas Bimo mutusin buat bawa gue dan Naya ke rumah gurunya, seorang sesepuh spiritual bernama Eyang Purwo yang tinggal di lereng Gunung Lawu bagian barat. Rumahnya jauh dari mana-mana dan begitu masuk, gue langsung udah ngerasa hawa beda. Udara di sana dingin, tapi bukan dingin biasa. Kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan. Eyang Purwo duduk bersila di tengah ruangan, matanya udah rabun, tapi tatapannya kayak bisa nembus ke dalam isi hati. Begitu lihat Naya, dia langsung tutup mata dan mulutnya komat kamit. Lama dia diem, sampai akhirnya dia buka suara. Anak ini bukan cuma pewaris, dia penentu. Kalau dia kembali, gerbang sumur bakal terbuka, dunia akan berubah. Gue makin panik. Terus gimana cara nutup semuanya, Yang? Saya nggak mau kehilangan istri saya. Eyang Purwo narik napas panjang. Kalian harus nutup jalur sumur itu, bukan cuma dari luar, tapi dari dalam. Seseorang harus masuk dan matiin mata yang jadi pusat kekuatannya. Masuk ke dalam sumur itu maksudnya? Tanya gua. Dia ngangguk pelan, dan hanya yang terikat darah yang bisa masuk dan keluar dengan selamat. Gue langsung noleh ke Naya, tapi dia cuma diam, memandang kosong, lalu jawab pelan, "Aku siap." Malam itu juga kami berangkat lagi, tapi bukan ke desa, karena desa itu sekarang udah nggak bisa diakses. Kami menuju ke jalur ritual kuno yang katanya tembus ke ruang bawah tanah di bawah Gunung Lawu. Kami jalan kaki selama 2 jam. Dan akhirnya sampai di depan sebuah goa kecil di balik akar pohon besar. Di dalamnya ada sumur batu yang dikelilingi simbol-simbol kuno. "Ini sumur aslinya," kata Mas Bimo, "sumur pusat, dari sinilah semuanya dimulai." Eyang Purwo mulai bacain mantra, asap kemenyan memenuhi gua, dan pas jam menunjukkan pukul 12 malam, sumur itu mulai bersinar samar. Gue megang tangan Naya erat-erat. "Kita bisa batalin ini, cari jalan lain." Tapi dia cuma senyum. "Kalau aku nggak turun, mereka bakal datang ke kamu, Mas. Kali ini aku yang jaga kamu." Dan tanpa nunggu jawaban, dia lompat ke dalam sumur. Sunyi, gue dan Mas Bimo cuman bisa nunggu. Eyang Purwo terus bacain doa. 1 jam, 2 jam, nggak ada suara. Tapi pas jam 3 pagi, dari dalam sumur terdengar suara teriakan. Tapi bukan suara Naya. Suara itu berat, kasar, kayak suara dari kerongkongan makhluk yang udah lama dikurung. Lalu air sumur itu mulai mendidih. Dari tengah-tengahnya muncul mata raksasa berwarna merah yang melotot ke arah kami. Mas Bimo teriak, "Itu dia, itu sumber kekuatannya. Baca ayat terakhir cepat." Eyang Purwo menaruh batu bertuliskan huruf Jawa kuno ke mulut sumur. Dia baca mantra penutup dan gua teriak nama Naya sekuat tenaga, "Naya, balik!" Dan tiba-tiba tangan kecil keluar dari air. Gua langsung narik dan itu Naya, basah lemas tapi masih hidup. Begitu dia keluar sepenuhnya, sumur itu meledak cahaya, bukan api, tapi cahaya putih terang banget. Dan suara dari dalam sumur itu menghilang. Pelan-pelan, hening lagi. Kami semua nangis, pelukan. Kayak nggak percaya semua ini akhirnya bisa berhenti. Tapi sebelum kami pulang, Eyang Purwo cuman bilang satu hal yang bikin gua kembali waspada. Sumur itu udah tertutup, tapi mata itu masih sempat menatap kalian. Dan benar, beberapa hari setelah kami pulang ke rumah, Naya udah jauh lebih tenang. Nggak ada suara-suara, nggak ada mimisan, nggak ada tarian aneh. Tapi suatu malam pas gue lagi lihat album foto di HP, gue buka salah satu foto selfie kita berdua di depan rumah. Dan gue lihat bayangan di jendela belakang. Bukan bayangan manusia, itu mata merah besar. Yang sama seperti yang gue lihat di dalam sumur. Gue langsung keringat dingin. Foto itu gue zoom berkali-kali. Gue cek angle, gue bandingin cahaya di sekitarnya. Tapi makin gue liatin, makin jelas bentuknya. Itu bukan efek cahaya, bukan pantulan. Itu emang benar-benar sesuatu. Dan yang paling ngeri,
Matanya ngeliatin langsung ke arah kamera, seolah dia tahu kita udah ngambil sesuatu dari dalam sumurnya. Besoknya, gue langsung ceritain ke Naya, tapi dia cuma diem, nggak panik, nggak kaget, malah kayak udah tahu dari awal. Mas, sebenarnya aku masih suka mimpi sumur itu, kadang aku masih denger suara nyanyiannya, tapi sekarang dia nggak marah, dia cuma nunggu. Nunggu apa? Tanya gue panik. Naya cuman geleng pelan. Tapi sebelum sempat dijelasin lebih jauh, lampu rumah kami kedip-kedip. Padahal waktu itu masih siang. Dan detik berikutnya, bau anyir darah kembali muncul. Malamnya gue panggil Mas Bimo. Dia datang cepet banget karena dia juga ngerasa tarikan energi dari rumah gua. Dia langsung buka tasnya, keluarin dupa, keris, dan selembar kain merah tua yang katanya cuma dipakai buat nutup benda-benda yang udah dibuka. Kami bikin lingkaran pelindung di ruang tengah, tapi sebelum ritual dimulai, Naya tiba-tiba kejang, tubuhnya kaku, matanya melotot ke atas, dan dari mulutnya keluar suara lain. Kalian sudah menutup jalannya, tapi belum menutup perjanjiannya. Suaranya berat, bukan suara Naya, itu suara yang sama kayak waktu sumur terbuka. Gue panik. Mas Bimo langsung baca doa keras-keras, tapi bayangan hitam mulai keluar dari dinding. Bentuknya kayak kabut, tapi ada mata di dalam kabut itu. Mata yang sama persis kayak di dalam foto. Kalian mengambil milikku, sekarang aku ambil kembali hakku. Tiba-tiba Naya pingsan dan perutnya berdarah. Luka melingkar terbentuk sendiri di sana kayak simbol yang dulu dia gambar waktu kerasukan. Setelah semuanya tenang, kami istirahat sebentar. Tapi Mas Bimo bilang satu kalimat yang bikin gue makin takut. Mas, lo harus siap. Ritual di Lawu waktu itu nggak nutup semua. Naya emang selamat, tapi harga yang dia bawa keluar belum dibayar lunas. Gue bingung. Harga? Dia jelasin pelan-pelan. Ternyata waktu Naya di dalam sumur, dia sempat mengambil sesuatu dari pusat kekuatan itu. Bukan cuman selamat, tapi dia juga menyerap sebagian energi dari entitas itu. Itu sebabnya Naya bisa pulang. Karena mereka ngira Naya udah jadi bagian dari mereka, dan sekarang entitas itu pengen energinya kembali. Kalau nggak dikembalikan, maka makhluk itu bakal datang sendiri. Dan bukan cuma Naya yang diincar, tapi siapapun yang pernah terhubung secara langsung, termasuk gue. Eyang Purwo akhirnya kasih satu saran terakhir. Kalian harus kembali ke sumur pusat, tapi kali ini bukan untuk menutup, melainkan untuk mengembalikan. Kami pun berangkat lagi ke lereng Gunung Lawu, tapi kali ini bukan buat ngelawan, melainkan untuk berdamai. Perjalanan terakhir ini terasa beda. Langit mendung, angin kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari pepohonan. Kayak bisikan, kayak ada yang nyanyi, tapi pakai bahasa yang gue nggak ngerti. Pas kami sampai di mulut gue, sumurnya udah berubah. Batu-batunya retak. Air di dalamnya nggak tenang lagi, tapi muter kayak pusaran. Di tengahnya ada cahaya merah menyala dan suara teriakan samar-samar keluar dari sana. Mas Bimo megang pundak gue. Lo harus temenin dia masuk, tapi lo nggak boleh ikut terlalu dalam. Begitu dia letakin energinya, lo tarik dia balik. Gue cuma bisa angguk meski jantung gue rasanya kayak diperas. Naya turun pelan-pelan, airnya makin dingin, makin gelap. Di tangannya dia bawa potongan rambut yang dia potong sendiri, simbol pengorbanan. Begitu dia sampai di titik terdalam, dia bisikan sesuatu. Aku kembalikan semua padamu, jangan ganggu kami lagi. Tiba-tiba suara dari dalam sumur menggelegar seperti ribuan suara bersatu. Air mendidih, cahaya merah meledak terang. Gua narik Naya sekuat tenaga, dan begitu kami keluar dari sumur, semua suara itu berhenti. Kami jatuh terduduk, napas ngos-ngosan. Tapi kali ini nggak ada bayangan hitam, nggak ada mata, nggak ada bau darah. Langit bersih, udara segar. Dan untuk pertama kalinya gue lihat Naya senyum tulus. Beberapa bulan setelah itu hidup kami mulai normal. Rumah udah nggak ganggu, mimpi-mimpi buruk berhenti. Dan yang paling bikin hati gue hangat, Naya positif hamil. Dan kalian tahu hal pertama yang gue pikirin, apakah anak ini masih terikat?
Tapi gue belajar satu hal dari semua kejadian ini, kadang hidup itu emang nyambung sama hal-hal yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita bisa hadapin dengan niat tulus, kasih sayang, dan keberanian, maka kita bisa keluar dari apapun, meski harus masuk ke sumur tergelap sekalipun. Kalau kamu suka cerita kayak gini yang punya horor, misteri, dan nilai emosional, tulis di komentar. Buat cerita baru lagi, dan jangan lupa subscribe, aktifin lonceng like and share ke temen-temen, karena setiap cerita bisa jadi nyata kalau kamu cukup berani buat dengar sampai akhir.